Ya, jadi senior memberi arahan kepada junior lah ya. Gitu gitu Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mahasiswa S2 PAI STEPIK Sumatera Barat yang berbahagia. Pertama, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan segala kemudahan yang diberikan kepada kita sehingga bisa melanjutkan perkuliahan. Alhamdulillah, tanggal 2 Mei ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional ya. Ya Pak Limun, selesai upacara Pak Limun. Iya Bu, lagi upacara Bu tadi pagi. Oh ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanpa Selamat Hari terasa, Pendidikan ya, Bu. ya, mungkin yang lain-lain Ya, juga ya. Ustaz Jamal, upacara Hari Pendidikan Nasional tadi. Eh, Kebetulan kantor Jamalnya dekat sekolah Bu, jadi Jamal turut menyertai aja, tapi nggak terlibat gitu Bu. Oh ya, baik. Eh, jadi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini sudah masuk semester kedua ya, prodi PAI ini. Eh, dan ini juga sudah tengah semester. Ya, sudah tengah semester di semester 2 sudah jalan separuh pula. Ya, adalah hal yang perlu kita syukuri bahwasanya mungkin ya biasanya di perguruan tinggi atau prodi-prodi lain biasanya masuk semester satu dengan jumlah tertentu, kemudian di semester 2 berkurang begitu ya. Bisa berkurang. Jumlahnya dulunya 36 masuk di semester 2 tinggal 32 misalnya. Kurang juga 4. Ya, dengan segala kondisi, ya dengan segala keadaan. Dan memang pada prinsipnya tentu memang kendala dibanding S1 dengan S2 memang pasti lebih berat S2 ya karena rata-rata yang kuliah S2 itu orang sudah bekerja ya, sudah berkeluarga, sudah bekerja dengan segala kesibukannya ya. Nah, jadi tantangan untuk mengikuti kuliah ini, terutama untuk S2 dan S3 itu memang sesuai usianya biasanya lebih berat lagi daripada S1. Kalau S1 mungkin masih pembiayaan dari orang tua, kalau S2 biasanya sudah biaya sendiri-sendiri seperti itu. Apalagi kalau sudah berkeluarga, sudah punya tanggung jawab masing-masing, tentu perkuliahan ini menjadi sebuah eh, apa namanya hal yang tidak terlalu mudah untuk diikuti. Nah, ya. Jadi kita bersyukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini angkatan pertama PAI STEPIK Sumatera Barat S2 ini eh, lokal offline sebanyak 18 orang ya. Lokal online juga 18 orang. Alhamdulillah sampai hari ini masih sebanyak itu. Ya, kita tidak menampik adanya kendala-kendala mungkin ya, adanya kesulitan yang Bapak Ibu rasakan. Ya, selama semester satu kemarin ya. Ya, ada berbagai kesulitan mungkin yang dialami. Ada yang sakit, ya Pak Limun. Nah, ya, ada yang Alhamdulillah dalam hari ini masa, udah sehat Bu. itu dia, ya. Ada yang dalam masa pendidikan, ada yang sibuk ngurus apa rumah tahfiz, ada yang sibuk ngurus jamaahnya mau berangkat, ya. Ah, itu kendala-kendalanya luar biasa sebenarnya. Tapi alhamdulillah dengan semangat yang luar biasa.
ya iktikad yang luar biasa untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Alhamdulillah sekarang sudah masuk semester 2 dan sudah di pertengahan semester. Itu tentunya adalah hal yang perlu kita syukuri. Mudah-mudahan ke depan ya ini sebenarnya semester 2 ini sudah tidak bicara lagi tentang awal semester, tapi sudah bicara tentang proposal. Ya, ini jadi apresiasi ya kepada yang sudah seminar. Ya, berapa orang ini online-nya agak cepat ya, agak banyak yang sudah seminar. Sudah berapa orang seminar? Eh, udah Yang belum berlima. 7 orang lagi, Bu. Yang Termasuk belum? saya dan istri, Bu. Masya Allah. Separuh Ya, udah Bu, udah separuh Bu. udah separuh. Iya. Nanti Ah, wisudanya bulan berapa tuh Bu di 2027? Asik. apa? Eh, Maret 2028. Maret 2008 cuma lingkar bentar ya Bu ya. Ya, Maret. Masya Dua ribu Allah. delapan 2027 Bu. Udah Tandai, 7, udah tandai. 7. Udah 27 lah, 28. Bu. Dah, 27 Bu. 28, Bu. Itu wisudanya, wisuda Hah? semester apa? Kalau dari September ke September aja tuh baru 1 tahun, kan gitu. Ya, dari September kemarin masuk, ya 2025 kan? September April dua 27 ribu bukan, dua Bu? puluh lima, September 2026 itu baru 1 tahun, ya. Maret 2027 7? berarti ya. Ya Ya, 7, Bu. 2027 ya. Alhamdulillah. Maret 2027 sudah 2028. 28 lama, Bu. bukan 28, 27, 27. 27 Kalau Bu. 28 tuh 2,5 tahun, 27 maksudnya, ya. Itu 1,5 tahun, ya. Insya Allah sudah magister semuanya, Masya Nanti Allah. kita Amin. Amin. kalau lulus nanti kita jalan-jalan bareng ya Bu ya. Ongkos Oh iya, sebenarnya boleh, boleh, boleh. Kita Ini ngikut Pak aja Umrah tadi ya, Pak Bu Rosida. Jamal. Kalau owner MK Travel ini bilang ya kita ngikut aja, kita aminkan ya. Amin. 14 orang kalau pariwisata yang minibus ada tuh Bu. 15 orang Ah, kita berangkat. oh ya, Coba Pak Rahmat ya, satu. Kama, ya, kama, ya. Pak Jamal. Bebas Bang. Jadi bulan Aprilnya kita langsung tur ke Madinah ya, Ustadz Jamal. Kan Madinah tuh. Syukurannya di Madinah ya, Bu Rosida. Ya, syukuran kita di Ah, Madinah. tapi April kalau enggak 2027 boleh ada yang haji, tinggal Bu. 1 orang pun. Harus sebanyak ini ikut. Iya, harus banyak itu. Ya Pak Limun. April 2027 Ya, musim Bu. haji, Bu. Oke. Bu. Ada Ya, satu dari apa nih, ya, yang jadi apa lah, agak mengganjal. Nah, ah, SIK dan MIK itu kenapa nggak ditemukan di apa, Bu? ya Di, memang enggak ada. Memang memang nggak enggak ada ada ya, Bu ya? itu Pak Limun. Di Oh, nomenklatur kan memang kalau tamatan S2 ya. magister untuk agama, MA untuk pendidikan, MPD itu aja. Itu Dan kenekatan orang Taipei aja ngasih gelar tuh Pak Limun. Dan oh sejauh ini gitu, Bu. Iya, alhamdulillah Bu. Ya, aman oke, ya. oke. Sejauh ini Iya, Bu. alhamdulillah aman. Wah, SIK awak kan gelar udah untuk berapa Mbak lama? Tapis juga Pak Limun Miki itu. Iya, Nah, iya, Pak Abdal. ya. Ya syaratnya di di internal kan sudah kita penuhi, kita rapatkan di senat kan. Nah itu ada agenda rapat senatnya ada. Kalau di nomenklatur memang tidak ada Pak Limun. Tapi Itulah, Bu. di Ditolak di aplikasi. lapangan, ya tapi di lapangan itu yang dicari orang. Nah itu yang diminta orang gitu. Karena kalau MPD, MPDI itu udah banyak ya, tapi yang punya keahlian di bidang tertentu itu kan tidak banyak. Ya, Cuma khas ya, Bu ya. nomenklaturnya tidak ada gitu. Justru karena jarang dipakai orang itu mungkin Pak 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 Alimun nanti Iya, Bu. menjadi ciri khas Ya, alumni karena alumni kita. ini banyak juga apalah titik pesan dari para alumni di sini, Bu. Nah, kenapa Nah, SIK kita nggak ketemu ini? Ya memang nanti saya memang tidak ada. tanyakan sama Bu Ketua. Ya, memang tidak ada SIK itu tidak ada. Itu gelar lokal. Gelar lokal atas penguasaan alumni kita terhadap muatan lokal, mata kuliah lokal. Gitu.
Ya. Itu sudah beberapa kali diurus ke Jakarta tuh Pak Limun. Minta diadakan jurusan tahfiz begitu kan. Ya, ya. Jurusan tahfiz wa tafhim Al-Quran. Jadi program TTQ kita ini minta di apa namanya dilegalkan lah gitu dari Kementerian Agama. Sudah diurus beberapa kali, cuma mungkin karena ndak banyak juga yang apa ah, yang mengajukan. Padahal Staipik ini sudah banyak pengembangan ilmu Al-Quran ini di mana-mana, ada di Jogja dan sebagainya, tapi nampaknya tidak ada pula keinginan orang itu untuk melegalkan gitu. Ya, jadi begitu Pak Limun ya. Mudah-mudahan suatu Hmm. saat dilegalkan ya, Bu ya. Iya, mudah-mudahan. Amin. Ini cuma kenyataannya ada sekarang justru terbalik kayaknya. Jangankan apa Pak Limun, jangankan tahfiz wa tafhim akan dilegalkan, tapi pendidikan agama Islam pun akan diapakan wacananya ya. Jurusan pendidikan ini juga akan ditutup katanya ya. Ah, Kalau itu sudah payah pula tuh. Ya. Baik, Bapak Ibu. Ya, kita berselawat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak Ibu, eh, untuk mata kuliah kita di semester ini adalah studi ayat dan hadis tentang kependidikan. Dan mata kuliah ini bobot SKS-nya sama seperti yang biasa, 3 SKS dan itu dosen pengampunya adalah Prof. Edi Safri dan kemudian kami yang mendampingi seperti itu. Jadi eh, sebelum ini sudah dibimbing oleh Pak Prof. Edi Safri tentang mata kuliah ini dan alhamdulillah sudah sampai ke pertemuan ke-7 ya Bapak Ibu. Sudah pertemuan ke-7 dan dengan 6 bahasan. Tadi malam saya chat Pak Edi. eh, Beberapa hari yang lalu beliau telepon yang nyampaikan beliau sudah selesai kata beliau. Mungkin dilanjutkan oleh Bu Linda lagi kata beliau. Ketika itu saya rapat pula tidak sempat membahas lebih jauh. Tadi malam saya chat beliau. Ibu chat beliau untuk menanyakan karena beliau sudah cukup 7 kali tatap muka, tentunya ada evaluasi dengan beliau dulu, ada meet dengan beliau harusnya UTS gitu kan. Saya sampaikan kalau bisa selesaikan aja UTS dulu dengan Bapak kata saya. Baru nanti kami lanjutkan. Cuma nampaknya WA belum dibaca oleh beliau. Ya maklumlah orang tua kan sudah banyak berzikir saja. Jadi buka-buka WA ini agak jarang. Tidak seperti Jamal dengan Bu Linda. Ya, kalau senior-senior itu sudah WA itu sudah agak jarang dibuka nampaknya. Ya, jadi chat ini belum dibaca kayaknya. Jadi kalau umpama beliau mau melaksanakan meet, boleh setelah ini beliau melaksanakan meet. Yang jelas pertemuan hari ini kita adakan dulu. Paling tidak sudah menyampaikan makalah, sudah menyampaikan penjelasan-penjelasan bahasan Ibu nanti dan sudah membagi kelompok. Jika seandainya minggu depan Pak Edi mau melaksanakan meet, ya kita persilakan. Kita lanjutkan ke minggu setelah itu lagi gitu. Yang jelas hari ini kita tidak libur kuliah seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi terkait mata kuliah ini, dalam mata kuliah ini kita akan mempelajari tentang ayat-ayat dan hadis tentang kependidikan. Sebenarnya kalau di S1 bagi yang PAI kan sudah mempelajari juga itu ya. eh, Ayat Tarbawi ya, ayat Tarbawi kemudian hadis Tarbawi seperti itu. Nah, di S2 ini kita lebih fokus sebenarnya apa berkaitan dengan studinya. Maksudnya ke penelitian. Kita harapkan mata kuliah ini nanti menghasilkan sebuah produk
ya produk penelitian oleh mahasiswa yang sudah mempelajari mata kuliah ini. Ya, banyak kasus terjadi sebenarnya di masyarakat terkait dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis. Ya, misalnya ya di daerah-daerah tertentu ada orang yang memakai ayat itu untuk ritual-ritual tertentu, ya, untuk ritual-ritual tertentu, misalnya untuk obat padi gitu ya. Nah, dimakan hama padinya di sawah, kemudian pemilik sawah membuat ritual tertentu, ya, diadakannya diundangnya masyarakat ke rumahnya berdoa bersama-sama, kemudian diambilnya kertas begitu ditulisnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, ayat yang ditulis itu nanti di, di, diselipkan di pohon atau di daun-daun padi seperti itu. Ya, nah itu adalah fenomena di kalangan masyarakat yang sebenarnya perlu kita adakan penelitian lebih lanjut dan mencari jawabannya di dalam Al-Quran seperti itu. Dan diadakan edukasi terhadap masyarakat seperti itu. Tuh. Itu salah satu di antaranya penelitian yang membuka peluang untuk kita selaku eh, para peneliti atau para mahasiswa terutama di level S2 untuk mengadakan penelitian di bidang ayat-ayat Al-Quran yang berkembang di masyarakat. Tuh. Ya. Nah, kalau kemarin Pak Edi eh, membahas apa namanya bahasan-bahasan di bidang pendidikan itu terkait dengan hadis saja, membahas hadis saja gitu ya Bapak Ibu, atau gimana? Atau ayat juga? Hadis saja, Bu, yang dibahas. Hadis saja. Iya, benar, Bu. Hadis saja. Ya, oke. Adapun ayat sedikit aja, Bu. Ada sedikit tetapi tidak yang dominan itu hadisnya. Disinggungnya sedikit sih. Oke. Nah, jadi kalau pembahasan kita ke depan, kita sesuai dengan judul ya, studi ayat dan hadis. Jadi untuk pembahasan selanjutnya ayat dan hadis kedua-duanya, ya, ayat dan hadis kedua-duanya. Misalnya tanggung jawab pendidikan, perspektif ayat dan hadis, begitu ya. Perspektif ayat dan hadis. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Nah, ini berangkat dari pemikiran bahwasanya antara ayat dan hadis secara prinsip tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Ya, nah, dalam kajian ulumul Quran, ya Jamal, Afdal, dalam kajian ulumul Quran, menafsir itu, tafsiran terbaik itu apa? Dalam ayat bil ayat, Tafsir bil ra'yi. ayat bil ayat, ayat bil hadis. Itu dia ya. Jadi tafsir utama itu adalah yang pertama Al-Quran. Ya, kalau ada ayat itu ditafsirkan oleh ayat lain, ya, ayat berikutnya itu lebih utama. Jangan coba-coba juga tafsirkan yang lain dengan yang lain lagi, ya. Itu sudah paling tinggi tafsirannya itu. Apa contohnya itu Jamal? Tafsir ayah bil ayah. Tentang Khomar ada sih kan, Bu? Tentang Di apa? Bu, Rida? Al-Baqarah aja ada, Bu. Yang Tentang awal. Khomar kan ada tuh. Al-Muttaqin itu kan menjelaskan ayat dengan ayat tuh, Bu. Kan aflahal mu'minun, Bu. Surah Al-Mu'minun ayat pertama. Ya, betul. Surah Al-Mu'minun ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Ya, menang orang-orang yang beriman. Man hum mu'minun. Siapa orang beriman itu? Ayat selanjutnya jelaskan. Ya, apa ayat selanjutnya? Allazina hum ala salatihim. Apa? Alladzina hum Allazina hum fi salatihim khashi'un. salatihim Khashi'un. Walladzina hum Anil lagwi mu'ridun. anil lagwi mu'ridun. Ya, anil lagwi mu'ridun. Ya.
Jadi ada indikator-indikator yang disebutkan oleh ayat. Orang beriman itu apa ciri-cirinya? Dia sebutkan oleh ayat selanjutnya. Satu, khusyuk sholatnya. Yang kedua, apa namanya? Wallazina Tidak hum ya lifurujihim hafizun. anil lagwi mu'ridun, berpaling dari hal yang bersifat melalaikan, ya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan memelihara farajnya, begitu ya. Ya Bu. Jadi seperti itu ayat ditafsirkan oleh ayat sendiri. Kalau ada ayat yang ditafsirkan langsung oleh ayat sesudahnya, maka itulah tafsir yang paling baik, begitu ya. Nah, jangan dicoba-coba juga mengakal-akali lagi ya. Ada tafsirannya dari ayat, dicoba juga menafsirkan dengan logika. Itu enggak cocok dia dengan kaidah tafsir. Kemudian yang kedua, apalagi kalau tidak ada ayat, apalagi yang kita lihat dalam menafsirkan ayat? Hadis menafsirkan Hadis Al-Quran. ya. Tafsir ayat bil hadis Bil ya. hadis. Menafsirkan ayat dengan hadis. Apa contohnya itu? Ustaz Rocky? Aqimis shalah, Bu. Contohnya Bu. Ah, ya. Wa atuz zakat. Ya. Dirikan sholat dan orang yang ruku ya. Bagaimana penafsirannya mendirikan sholat itu? Ya, tentu yang menjelaskan yang paling tepat itu adalah hadis, ya. Kata hadis, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Ya. Maka itulah yang paling tepat. Jangan dicoba-coba lagi mengakalinya. Ya, ditafsirkan dengan logika saja. Ia memakai ayat Al-Quran juga, tapi memakai logika. Contohnya apa? Ayat itu, aqimus shalah itu ditafsirkan dengan ayat lain. Aqimis shalah lidzikri misalnya. Ya, dirikanlah salat untuk mengingatku. Ya, kalau itu dipakai ayatnya untuk nafsirkan ayat tadi, salah juga meskipun kita pakai ayat. Ya, salah juga. Kenapa? Ayat itu mengatakan dirikan salat dengan mengingatku, ya. Aqimis shalah li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Ya, sama kita seperti paham-paham atau ya aliran ingkar sunnah, ya. Ingkar sunnah seperti itu menafsirkan ayat aqimus shalah atau aqimis shalah wa atuz Zikri. zakat di zikri itu, ya. Mengingat Allah. Tujuan kita sholat itu ya untuk mengingat Allah, ya. Ya udah, kalau kalau mengingat Allah ya tinggal ingat aja, datang waktu sholat, eling ingat Allah, ya. Seperti itu. Maka itu adalah pemakaian ayat yang tidak tepat dalam menafsirkan ayat, gitu ya. Coba ya. Jadi tidak bisa kalau ada ayat yang ditafsirkan oleh hadis, maka tidak bisa kita melenceng harus memakai hadis itu, ya. Jadi antara hadis dengan ayat itu saling sinkron. Ya, tugas hadis itu sebagai tabyin, sebagai penjelas terhadap ayat Al-Quran. Ya, kalau ada ayat Al-Quran bicara tentang satu permasalahan, maka maksud dari ayat itu penjelasannya lihat dalam hadis-hadis Rasulullah. Ya. Nah, kalau tidak ada juga dalam hadis, apa lagi? Apa yang kita pakai untuk nafsir ayat Al-Quran itu? Asar sahabat. Asar sahabat atau amalan sahabat. Ya. Ada yang jawab ijma' dan qiyas. Ya, ijma' dan qiyas itu dalam mengistimbat itu ya, dalam mengistimbat hukum. Tapi kalau dalam pembicaraan kajian-kajian tematik, maka itu yang kita pakai setelah kita lihat Al-Quran tidak ada, hadis tidak ada, maka kita pindah ke amalan para sahabat seperti itu. Itu namanya tafsir bil ma'thur, dan itulah yang paling tinggi dalam menafsir. Lebih tinggi tafsir bil ma'thur dan Ro'i.
birra'i, ya tafsir birra'i seperti itu. Maka oleh karena itu dengan landasan, dengan pola berpikir fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai penjelas itu, maka dalam kajian kita studi ayat dan hadis ini kita memakai kedua-duanya. Ya, kita memakai kedua-duanya antara ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW seperti itu. Mungkin bisa jadi hadis itu dipakai nanti dalam bentuk asbabun nuzul ayat, ya. Nah, jadi dalam membahas ayat, yang pertama dilihat dulu ada tidak ayat ini asbabun nuzulnya. Kalau ada asbabun nuzulnya, maka itulah hadis, ya. Asbabun nuzul itu kan berupa hadis, ya, riwayat. Nah, maka itulah yang dipakai hadisnya seperti itu. Kalau tidak ada hadis, ada amalan sahabat atau asar sahabat, yaitu yang dipakai untuk menjelaskan maksud ayat tadi itu, seperti itu. Nanti akan ada 6 bahasan juga, sebagaimana yang diapakan Pak Edi, 6 bahasan. Untuk selanjutnya kita juga 6 bahasan. Dan untuk pembagian kelompoknya, Ibu sarankan sama saja dengan kelompok yang sudah diapakan, yang sudah dibentuk di perkuliahan dengan Pak Edi, supaya tidak mengulang-ulang lagi. Ya, nah, itu saja giliran pembuatan tugasnya. Buat makalah sendiri-sendiri, ya. Kelompoknya aja, kelompok satu misalnya 3 orang, yang 3 orang tuh buat makalah sendiri-sendiri seperti itu. Nah, ya kemudian dan tentu dengan temanya yang sedikit berbeda nanti, ya. Jangan pembahasannya ya berbeda lah. Kalau sama aja berarti ngulang aja, bertiga ngulang aja seperti itu. Nah, mana yang tidak dibahas teman, itu yang kita bahas lagi dalam makalah kita. Jadi saling melengkapi nantinya seperti itu. Baik Bapak Ibu, dikirim ke grup aja ya tentang bahasan. Kayaknya ada makalah hari ini, Bu. Enggak, sekarang enggak ada makalah. Oh, enggak ada makalah. Enggak, pembagian bahasan, penjelasan tema-temanya aja Bu Rosidah. Oh, tapi sepertinya udah ada yang buat itu, Bu. Ya, siapa Apa? makalah hari? Siapa makalah hari ini? Siapa buat makalah? Hari Tapi ini udah selesai belum. dengan Pak Edi. Iya, Pak Edi kan udah selesai, Bu. Bu Rashida. Nggak ada, mungkin di mata kuliah lain. Oh, enggak ada. Berarti enggak ada pemakalah kita hari ini, dah. Iya, tidak Enggak ada, lah Bu. Bu, Sudah enggak, belum tuntas. ada. Oh, gitu. Kan makalahnya tugasnya belum dibagi. Iya, tugasnya belum dibagi, Bu. Apa nama grupnya Bapak Ibu? Studi ayat Grup WA. Al-Quran. Iya, Apa? studi ayat Al-Quran dan hadis, Bu. Studi ayat Al-Quran dan hadis. Iya, benar, Bu. Boleh warna apa aja, Ma. Studi studi ayat Al-Quran dan hadis.
Sudah Bapak Ibu itu eh, tentang bahasan sudah dibagikan di grup. Nah, bahasan yang pertama Bapak Ibu adalah tentang tanggung jawab pendidik perspektif ayat dan hadis. Ya ini kan tadi Ibu buatkan sebenarnya tujuan pendidikan melihat kepada bahasan yang sudah dibahas dengan Pak Edi. Ibu masukkan satu di bahasan pertama untuk minggu depan itu adalah tujuan pendidikan. Tapi informasi dari grup sebelah yang offline katanya tujuan pendidikan itu udah dibahas sama Pak Edi Ibu katanya. Jadi Ibu lihat juga di bahasan yang dirancang Pak Edi sebelumnya ada tanggung jawab pendidikan ya. Itu yang belum jadi dibahas Bu katanya. Jadi itu kita pindahkan ya. Kita pindahkan menjadi pembahasan pertama kita yaitu tanggung jawab pendidikan perspektif ayat dan hadis. Ya. Nah, ini nanti bicara soal tanggung jawab mendidik itu tanggung jawab siapa saja gitu ya. Perspektif ayat dan hadis begitu. Nah, Bukan kemarin sudah dibahas Pak Alimun, Bu? Udah, Bu. Kemarin udah, Bu. Udah. tapi Ibu, kata grup itu sebelah belum. makalah Beda tema kami, makalah Bu. kami, Dia Bu. ada Makalah kami, Bu. ada 7 Ya. tema Makalah yang kami kemarin, Bu. diberikan sama Pak Edi. Jadi 6 dipilih, 1 tidak, Bu. Sudah. Apa yang tidak? Ada Makalah kita ini kami lagi kemarin Relasi kami tahu, Bu. sosial itu belum, Bu. Relasi sosial Ada dan tetangga, Bu. tetanggaan itu belum. Oh, itu kok beda ya? Beda dengan Beda apa? kami, Bu. Kok Ya, gitu? Bu. Iya, dikasih Kami kebebasan, kemarin, Bu. Ibu, Ibu, tanggung jawab pendidikan kelompok kami, Bu. Oh, oke lah. Kalau gitu udah, jangan berulang pembahasannya ya. Ya, kalau tidak nomor berapa lagi? Nomor 6. 6 dan nomor 8 ke bawah lagi, Bu. 6 relasi belum, 8, 9, 10, 11, 12. Itu lagi Oke. yang belum. Oke, Tanggung berarti jawab relasi sudah. sosial dan kebertetanggaan ini ya. Ya, itu yang belum. Itu bahasan pertama minggu depan. Ya, Bapak Ibu, perspektif ayat dan hadis. Ya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah adab dan etika dalam pendidikan Islam. Ini yang dimaksud adalah adab dan etika pendidik dan peserta didik. Adab dan etika murid dan guru gitu ya. Perspektif ayat dan hadis. Ya, kita melihat saat sekarang adab dan etika baik peserta didik maupun pendidik sudah banyak yang apa namanya yang meleset seperti itu ya. Nah, jangan lupa nanti dibahas ayat dan hadis dan juga dikaitkan dengan problema yang ada di masyarakat saat ini. Jadi ada kebaharuan tidak hanya mengkaji teks-teksnya saja, akan tetapi dilihat juga apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, apa yang terjadi di dunia pendidikan. Ya, kalau kita lihat banyak sekali adab dan etika penuntut ilmu ini yang sudah dilanggar oleh para peserta didik maupun oleh pendidik seperti itu. Banyak gejala-gejala dan fenomena-fenomena yang mengharuskan kita sebenarnya mengaktualisasikan nilai-nilai pendidikan yang ada dalam Al-Quran maupun hadis seperti itu. Baik, itu bahasan ke berapa itu ketujuh ya? Ketujuh 8 berarti. lagi, Bu. Ke-8, ya, 8. Kita 6, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Ya. Nah, ini kemudian selanjutnya adalah bahasan kurikulum pendidikan dalam perspektif wahyu. Ini wahyu ini jangan dikira wahyu Al-Quran saja Bapak Ibu ya. Wahyu itu terbagi dua. Ada yang wahyu matlu, ada yang ghairu matlu. Ya. Nah, wahyu yang matlu apa itu? Al-Quran. Al-Quran ghairu matlu itu hadis dan hadis kudusi dan juga yang disampaikan oleh Nabi. Ya, hadis. Ya, secara umum hadis ya, wahyu yang matlu itu Al-Quran yang tertulis ya, yang dibaca beribadah itu Al-Quran.
wahyu, dia wahyu juga tapi ghairu matlu, tidak tertulis begitu ya. Tidak dibaca, artinya dibaca tidak berpahala gitu. Itu adalah wahyu. Dari segi makna dia wahyu seperti itu. Itulah hadis ya. Nah, maka kurikulum pendidikan perspektif Al-Quran dan hadis juga maksudnya wahyu ini ya. Nah, kurikulum bagaimana kurikulum yang dibutuhkan saat ini, bagaimana semestinya dengan kondisi masyarakat dan perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, perkembangan kurikulum itu semestinya seperti apa di saat sekarang ini. Kemudian bahasan selanjutnya adalah pendidikan karakter ya. Nah, ini arahnya adalah ke pendidikan karakter ya, adab ya. Tapi ini adalah bicara tentang materi pendidikan ya, karakter, pendidikan karakter ya. Berbeda dengan adab dan etika ini. Kalau ini tujuannya adalah ke pendidik dan peserta didik. Kalau ini adalah materi pendidikan berupa pendidikan karakter dan sosial begitu. Kemudian selanjutnya evaluasi dan penilaian dalam pendidikan Islam. Ya, kemudian yang evaluasi dan penilaian dalam pendidikan Islam ini bukan kita bicara soal evaluasi ujian dan lain sebagainya. Maksudnya ini adalah dalam evaluasi pendidikan bagaimana nilai-nilai atau eh, penerapan dan pedoman evaluasi yang diambil dari Al-Quran dan hadis seperti itu. Ya, bukan menjurus kepada teknik evaluasi, bagaimana mengevaluasi, bukan itu sebenarnya. Kalau itu kan sudah ada di mata kuliah lain, ya. Nah, ini lebih kepada kajian ayat, ya, kajian ayat dan hadis tentang evaluasi dan penilaian dalam pendidikan Islam. Kemudian yang terakhir adalah rekonstruksi dan implementasi pendidikan Islam kontemporer. Ya, rekonstruksi itu apa itu, Bapak Ibu? Peragaan di lapangan ya, Pak. Bu. Apa? Menata Peragaan di ulang, Bu. lapangan. Menata ulang, Bu. Itu dia menata ulang, ya, menata ulang eh, apa namanya, baik sistem maupun metode maupun tujuan pendidikan, ya. Nah, kalau sekarang mungkin sudah banyak, ya ibaratnya rumah sudah berantakan gitu ya, kursi harusnya di ruang tamu tapi ditaruhnya di dapur misalnya. Periuk itu harusnya di dapur, malah ditaruh di tengah rumah, ya. Nah, maka kita selaku yang mengetahui, maka menata ulang kembali periuk itu yang posisinya seharusnya di dapur, ya taruh ke dapur, ya. Kursi tamu yang harusnya di ruang tamu, ya taruh di ruang tamu. Nah, itu namanya rekonstruksi, itu menata ulang, ya, menyusun ulang. Nah, dalam dunia pendidikan kadang-kadang sudah banyak yang tidak apa namanya, yang sudah tidak sesuai dengan posisinya masing-masing, ya. Nah, yang sudah tidak berada di jalurnya masing-masing, ya. Nah, baik itu metode, tujuan, dasar pendidikan, orientasi pendidikan, evaluasi pendidikan dan lain sebagainya. Maka para magister-magister diharapkan mampu merekonstruksi, ya, dan mengimplementasikan pendidikan Islam kontemporer seperti itu. Maka itulah bahasan yang akan kita bahas di semester 2 ini, ya, semester 2 tengah ini sampai akhir semester. Kelompok silakan seperti yang sudah dibagi oleh Pak Edi saja, dia dengan mata kuliah dengan Pak Edi kemarin. Kalau bisa tidak dirubah, karena kalau dirubah tentu ditata ulang lagi, ya. Jadi banyak loh rekonstruksinya, lihat, ya. Nah, kemudian eh, untuk rujukan tentunya dipakai, ya, karena kita bicara ayat. Nah, tentu referensinya itu adalah kitab-kitab tafsir. Ya, kitab tafsir ada tafsir yang berbahasa Arab, ada yang bahasa Indonesia. Rata-rata yang bahasa Indonesia itu adalah tafsir modern, ya.
tafsir mutaakhirin atau modern. Ya, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau dikomparasikan itu lebih baik juga. Tafsir modern dan tafsir klasik. Tafsir klasik apa contohnya, Afdal? Tafsir Ibnu Katsir, Bu. Nah, Ibnu Katsir ya. Itu tafsirnya tafsir bil maksur ya. Nah, Betul. atau tafsir At-Tabari misalnya. Ah, apalah. Kalau misalnya kecenderungan tafsir-tafsir itu kan banyak pula itu ya, ada Abul Ijtimai dan lain sebagainya, maka sesuai tema kita tentu disesuaikan pula pengambilan tafsirnya. Ya, kalau hadis nanti menjelaskan hadis itu berdasarkan apa atau berpedoman kepada apa? Apakah menurut hawa nafsu kita saja menjelaskan hadis atau apa Barang. rujukan kita? Sesuai asbabul wurud, Bu. Kitab syarah hadis lah dulu ya. Kitab syarah. Pakai untuk menjelaskan hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari. Ya hadisnya kutip di kalau Rawahul Bukhari kutip di Sahih Bukhari. Sekarang kan sudah banyak. Ya ada e-book, ada Maktabah Syamilah dan lain sebagainya. Jangan mengandalkan di apa namanya copy paste aja banyak itu yang salah pengutipan ayat ataupun hadis di Google ya. Maka rujuklah kalau ndak pun ke kitab aslinya tapi ya ke Maktabah Syamilah dan lain sebagainya supaya tidak salah-salah ya. Kalau hadisnya riwayat Bukhari misalnya maka penjelasannya diambil dari mana yang pertama? Fathul Bari. Fathul Bari ya. Kitab syarah Sahih Bukhari itu adalah kitab Fathul Bari lil Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Kalau hadisnya di Sahih Muslim, kita rujuk ke mana? Minhaj. Sulubus Salam. Minhaj tahu. Apa? Syarah Syarah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim apa? Sulubus Jamal. Salam. Mana Subulus Salam? Subulus Salam. Beda tuh, itu hadis tuh sebelum Itu hadis, kitab hadis tuh. Sudah tidak kitab sumber asli lagi. Bukan syarah dari Muslim itu. Syarah Sahih Muslim apa? Ustaz Jamal, Ustaz Afdal. Nih, kalau ndak dipecat, ditarik nilai manahij muhaddisinnya. Minhaj. Minhaj. Al-Minhaj. Ya. Yang Imam Nawawi itu kan, Bu? Iya. Wih, santi yang. Oke, syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi. Ya. Kalau ada hadisnya Rawahul Muslim, Bapak Ibu kutip seperti itu, maka untuk penjelasan hadisnya pertama lihat di kitab Al-Minhaj. Ya. Ya. Baru nanti analisislah dengan buku-buku kependidikan, ya. Dan buku kependidikan ini prioritasnya paling lama 10 tahun terakhir lah, ya. Jangan yang lama-lama juga, tahun 2005, tahun 87, ya yang buku-buku ya. Tapi kalau kitab, memang lama-lama itu. Sahih Bukhari itu tahun 2005, ya. 2007, 2008 itu tidak apa-apa. Kalau kitab-kitab klasik memang udah lama-lama ya. Tahunnya itu. Kalau buku-buku biasa ini ya terlalu lama itu Bapak Ibu ambil tahun 1985 misalnya ya. Minimal yang terbitnya 10 tahun terakhir. Ya. Kemudian jangan lupa juga dikutip jurnal-jurnal ya, jurnal yang ada di Sinta 2 atau Sinta 4 dan lain sebagainya yang agak berkualitas ya. Baik, itu tentang bahasan. Nah, kalau jadi dari bahasan yang sudah kita tampilkan tadi dipastikan tidak ada yang berulang ya, tidak ada yang berulang pembahasannya. Kalau diulang-ulang nanti bosan, nanti itu aja. Dan nanti diharapkan dalam pembuatan makalah itu diharapkan kalau ada kritik dan saran
Ya, apa namanya, pembuatan makalahnya sudah lebih baik daripada semester 1 kemarin, dan sudah wajib lebih baik daripada makalah anak S1. Kalau ada kritik dan saran, nanti jangan sampai yang dikritik itu ini harusnya miring, ya ini harusnya apa, nomor halaman di sudut kanan atas. Jangan itu lagi lah, ya. Jangan itu lagi lah, yang agak berkualitas kritik dan sarannya. Ya artinya masalah penulisan itu tidak ada lagi yang salah, ya tidak ada lagi yang salah. Ya dalam makalah seperti ini ya harus miring. Jangan itu lagi. Itu dianggap sudah wajib semua betul. Ya sehingga kritik pun tidak ada yang mengarah ke sana lagi. Tapi Siap, kalau Bu. mau mengkritik misalnya referensinya ini terlalu lama, referensi Bapak nih tahun 90-an juga. Sudah ada buku barunya nih, ya, yang tahun 2010 misalnya. Nah, coba Bapak rujuk ke sumber yang ini. Ya, seperti itu harusnya kritiknya ya. Baik, ada yang mau tanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Nanti berarti di Pak di UTS di Bu Linda berarti UASnya ya, Bu ya? Ya, ya nanti Bentuknya boleh tahu, Bu? UASnya. Nah, ya kalau Pak Edi melaksanakan UTS nanti ya, tapi kalau tidak tentu ya masuk juga soal beliau di UAS digabung nanti, ya. Tapi kalau beliau melaksanakan UTS minggu depan atau kapanpun lah menjelang UAS, nah nanti di UAS yang dengan Ibu aja lagi, ya, begitu. Baik, Bu. Ya, oke ya. Ada lagi Afdal? Taroki ada pertanyaan? Pas, Bu Bu. Rosidah? Hmm. Jadi sesuai kelompok yang kemarin ya, Bu, apanya? Ya, sesuaikan saja dengan kelompok yang kemarin. Tidak usah Iya, ya. dibagi lagi. Ya, lebih baik memikirkan proposal bagi yang belum daripada menata ulang pembagian kelompok pula. Betul, 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 Bu. Ya, Ustadz Alimun, Betul. siapa lagi? Rocky sudah. Ya, dalam Ah, proses ini, Bu. Fitri, Udah ada rancangan UTS, Bu? UTS ya itu kalau yang sudah selesai dengan Pak Edi nanti kita telepon Pak Edi kalau apa. Kalau mau meet beliau besok ya kita persilakan. Ya nanti Ibu coba hubungi beliau. Eh, kalau beliau minggu depan mau meet berarti minggu depan tidak tampil makalah. Tapi kalau belum kata beliau berarti pemakalah pertama minggu depan tampil. Ya, pemakalah pertama siapa? Hadir, Bu. Pak Afda Afdal. sama Pak Taufik. Muhammad Taufik. Muhammad Taufik ada orangnya sekarang. Namanya ada orangnya entah. Oh ada ya. Nah, jadi minggu depan Pak Taufik, Ustadz Afdal siapkan Ya, Bu. makalahnya ya. Tanggung jawab apa tadi? Tanggung jawab pendidik ya? Oh bukan. Rasio, Bu. enggak, rasio Pokoknya relasi. Relasi. Oh relasi ya. Nah, relasi kebertetanggaan ya. Iya. Nah, itu dalam konteks pendidikan ya, dalam konteks pendidikan. Perspektif hadis dan ayat dan hadis seperti itu. Yang jelas standby aja untuk ya, Bu. makalah minggu depan. Ya, Ya, Bu. ah, kalau bisa makalahnya minggu depan selesai semua, bisa tidak? Waduh. Siap, Nah, siap. jadi standby makalahnya kapanpun bisa kuliah kalau pemakalah sudah selesai. Oke lah ya. Ah, Bu, enggak UTS-nya enggak di hari efektif deh, Bu. Saya khawatir ini ada acara yang urgen sangat saya nih. Itu makanya ya, saya tanya gitu. ya itu yang mau UTS kan itu Pak Edi ya. Dengan dosen lain gimana? Ada selesai? Tidak ada yang Cuma 7 kali per. Pak Daniel sudah. Apa? Pak Daniel. Hmm. Apa kata Pak beliau? Daniel Ada belum, Bu. Pak Daniel hari ini terakhir pertemuan dengan beliau makalah ke-7. Saya dengan Pak apa lagi Pak Enggak, Pak Daniel hari ini, Bu.
Oh, bukan dengan Pak itu, Belum. kelompok Belum dengan 7, Pak Zalnur. Belum. Pak. Oh, saya pikir Pak Zalnur tadi itu. Belum, Bu. Oh, itu. Belum. Berarti masih ada satu tetap muka lagi. Ya, Bu. Ya, oke ya. Jadi begitu. Ya biasanya ndak di hari lain tuh Pak Bu Rosidah, tetap di hari Sabtu. Ada Ya, yang sangat apa kegiatan sekolah Bu Linda ya tanggal Sabtu ini. 10. Jadi nggak bisa ditinggal kayaknya. Oh, ya buat surat aja kalau ya, kalau ujian minggu depan buat surat. Tidak ada yang tidak ada penyelesaian Oh, kalau itu komunikasi ya, ya Bu. Oh, komunikasi iyalah. dan Ya, koordinasi dengan alasan yang bisa diterima, tidak alasan yang dibuat-buat. Itu aja kuncinya. Ya, baik Bu. suka ya. Oke, ada lagi? Kalau dengan Ibu nanti ujiannya akhir semester aja. Mungkin ujian lisan. Tidak cukup Yang ujian jelas hidup aja, Bu. nyetor ayat dan nyetor hadis. Insyaallah Ya, teori Rasulullah betul yang Ibu terapkan. Ada kisi-kisinya, Bu. Jamal dan Afdal sudah merasakan. Tapi tentu di S2 tidak seperti itu lagi. Lebih apa lagi ya? Lebih setara dengan S2. Kalau Pak Alimun ujian hidup ditambah dengan ujian akhir semester. Oke, ada lagi? Kalau tidak, kita cukupkan untuk pertemuan pertama untuk membahas apa namanya silabus dan apa pembagian kelompok. Nah, karena banyak juga Ibu lihat yang dari tadi berbisik-bisik aja dia. Kedengaran suaranya enggak, tapi mulutnya berbisik-bisik aja. Entah dengan siapa dia bicara itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Jelas? Cukup jelas? Alhamdulillah pas, Bu. Alhamdulillah jelas, Bu. Oke ya. Allah. Sampai jumpa hari Selasa insyaallah, Bu. Sampai jumpa hari Selasa. Masya Allah, Abdul Hari ya. Selasa. Insyaallah, Seminar Bu. dia. Sempro. Sempro, 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 Pak. Bu. Oh, Offline, iya iya offline iya Abdul. iya. Selamat. Offline Semangat. atau online? Datang, Bu. Beliau datang, Bu. Oh datang. Siapa aja Pak yang Afdal Selasa? offline itu, Bu. Online, Offline. offline dia kalau apa ya? Ya. Offline Langsung lah. dari Solo dake ke Padang, Bu. Masa Iya, orang iya. Sumber online pula. Dak, awak di Lataraga sebut jibuk mah tuh ke Iya, iya, iya. Iya. Itu tidak berpengaruh kepada diterima atau tidaknya judul ya Pak Limun. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, selamat untuk yang mau melaksanakan seminar. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Dan bagi yang belum, semangat dan ditunggu perkembangannya. Ya, insya Allah 36 masuk, 36 juga nanti selesai di tahun 2020. Amin. Amin. Insya Ya, Allah. tidak boleh tamat satupun kalau ada yang belum selesai. Cocok. Cocok, Bu. Tuh beko Baik. wisudanya gabung sama S1 nak, Bu? Oh iyalah, ada loh wisuda fakultasnya, wisuda S2-nya tentu ada loh. Tapi tentu digabung ya tuh wisuda yang secara keseluruhan. Kemudian tergantung kesepakatan kalau untuk wisuda per jurusannya. Sejauh ini yang S1 belum ada, per jurusannya belum ada. Tapi kalau mau diadakan untuk S2 ya itu tidak mengapa, baguslah ya diadakan nanti di aula kita misalnya sebelum atau sesudah wisuda yang secara bersama. Yang secara bersama itu udah jelas itu. Akan dipanggil nama Ustadz Afdal untuk yang kedua kalinya di Stepi, Sumatera Barat. Wah, Iya. Masya Allah. Ya, untuk yang lain semangat ya. Ditunggu. Ya, Bu. Tidak ada yang tamatnya 2 tahun, harusnya tamatnya 1,5 tahun ya. Waktu 1 semester tuh panjang itu. Mana tahu di waktu itu yang 1 semester itu ada peluang-peluang untuk direkrut jadi dosen, jadi pegawai negeri dan lain-lain sebagainya yang membutuhkan ijazah S2. Sementara awak belum tamat lah ya. Sayang, lewat waktu nanti ya, terlewatkan kesempatan.
Apalagi Pak Limun mau naik pangkat ya, mau jadi Iya, Bu. kepala sekolah ya, mau jadi kepala sekolah harus magister Pak Limun. Kepala dinas, Bu. Oh, kepala dinas. Ya, kepala dinas lagi, Bu. Oh, kepala sekolah udah, sekarang kepala sekolah nih. Masya Allah. Ya, itu hebatnya S2 STIPIK ini tidak memikirkan pekerjaan lagi, tapi untuk memikirkan bagaimana yang lebih bagus lagi. Karena sudah orang bekerja semua. Baik, Bapak Ibu, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, absen dulu ya. Ibu Oh absen ya Bu, sebentar dulu baik ya. Bu. Ya, Bu. Yang satu lagi tidak ada absennya, belum ada absennya. Ini jadwalnya pagi ya. Aslinya Pak, iya Bu, Pak cuman Limun saya ada ya. Ada, Bu. Nur Hidayah ada. Ada. Rita Siska, Deti. Itu yang Ini yoga Bu. mana yoga? Yoga tidak ada ya? Belum datang, Bu. Emang enggak masuk dari pagi, Bu. Oh, untuk mata kuliah lain ada? Tadi enggak, Bu. Tadi enggak juga, Bu. Wah, ini agak ragu kita nih. Udah mulai menunjukkan tanda-tanda nih. Tanda-tanda akan tercecer. Ibu Rosidah, Ada Bu. Fitri Wulandari. Fitri. Tadi ada Fitri tadi. Oke. Faizatul Ada. Mujahidah. Hadir Bu, nge-lag Bu, Oke. apanya HP-nya Bu. Fitri Handayani juga hadir Bu. Fitri Muhammad Aulia Afdal. Hadir, Bu. Jamaluddin. Ayo, Bu. Pak Iza tadi izin kayaknya enggak? Pak Iza ada minta izin. Izin Faizah. Rasanya ada tadi muncul. Tadi ada di grup tadi atau pagi Ada tadi? dia tadi, kalau tidak salah. Tadi hadir dia. Hadir kan? Ya, Tadi hadir Lihat dia tadi. beliau. Yang minta izin tadi? Itu yang di pagi tadi Bu. Oh, pagi tadi. Nah, ya. Taufik Hidayat. Oh, Ada Pak hadir, Bu. Taufik? Hadir, Ada. Bu. Sedang ngasuh, Bu. Siva Fauziah. Hadir Bu Dokter. Udah. Hadir Bu Habis Dokter. ya? Ya, oke. Rocky, Bu. Ya. Siapa? Rocky hadir. Rocky, kok enggak ada namanya sini? Udah lapor. Lapor ke apa ya? Lapor ke Oke, Bu. Dr. Rahmat. Ya. Rocky ya. Ibu Desra juga hadir. aja dulu. Siapa? Desra juga hadir, Bu, hadir. Kok enggak ada namanya sini? Lapor ke apa ya? Iya, Bu. Oke. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Yeni Marlina alamin. juga hadir Bu. Siapa? Yeni Marlina Bu. Yeni Marlina, ya. Pak Izatul, Bu. Makasih Bu. Ya, Fitri udah. hadir, Bu. Fitri udah. Sudah, Pak Ya, Iza. Fitri udah. Fitri. Fitri Wulandari Bu. Nah, Ada. Taufik ada Fitri Pak. udah. Fitri udah, Faizah udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih Bu. Ya. Makasih Bu. Makasih Bu. Oke.